Neraka Lembah Tengkorak. Bagian 3. Para tamu yang hadir bersorak gegap gempita melihat pertempuran yang hebat, seru itu. Jayengrana berdiri dengan cepat, sementara Resi Godapati mencabut senjatanya yang amblas ke dalam lantai, lalu menyimpannya kembali ke balik jubah ungunya. Dia memandang pada ketua partai Telaga Wangi, menganggukkan kepala, lalu berkata, "Dewa Pedang, ternyata putramu telah sanggup menyuguhkan satu permainan yang berharga kepadaku. Memang tidak percuma kalau kau berhasrat mendirikan satu partai besar dengan anggota-anggota yang berkepandaian tinggi macam anakmu." Dewa Pedang tertawa cerah. Siapa yang akan menyangka kalau seorang tokoh silat golongan hitam, Godapati, mau bicara dan bersikap jujur seperti itu? Terima kasih, Resi Godapati. Jikalau penyambutan kami terhadapmu kurang baik, mohon dimaafkan, kata Dewa Pedang pula. Secara nyata, memang puteranya telah dikalahkan oleh Resi Kosen itu, meskipun Jayengrana tidak begitu kehilangan muka karena dia juga berhasil merobek jubah lawannya. Sekali lagi Resi Godapati menganggukkan kepalanya. Dia memutar tubuh hendak meninggalkan panggung, namun langkahnya tertahan ketika di lembah, di mana telaga itu terletak, tiba-tiba sekali terdengar suara mengumandang yang dahsyat dan menggigitkan. Lalu, tahu-tahu sebuah benda jatuh menggelinding di hadapan kaki Dewa Pedang. Ketika Dewa Pedang dan semua anggota partai, serta para hadirin, memandang ke benda yang menggelinding itu, maka terkejut dan gemparlah semuanya, karena benda itu bukan lain daripada kepala manusia. Jilid 5. Kepala manusia itu berambut gondrong, awut-awutan. Mukanya berkerinyut, kening sangat lebar, kedua mata membeliak besar, mulut menganga. Pada lehernya yang bekas terbabat putus, kelihatan darah yang telah membeku coklat kehitaman. Sungguh satu pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Melihat kepada keadaan muka dan kepala itu, serta baunya yang busuk sekali, nyatalah bahwa manusia pemilik kepala itu telah menemui ajalnya beberapa hari yang lewat. Mungkin 1 minggu, bahkan mungkin pula lebih dari itu. Dewa Pedang sendiri yang menyaksikan kepala manusia itu jadi mengerenyitkan kening. Dia terasa rasa kenal, atau pernah melihat manusia tersebut. Pada detik dia coba mengingat-ingat, maka pada saat itu pula sesosok tubuh manusia berkelebat dan berdiri di atas panggung sambil tertawa tiada hentinya. Manusia yang datang ini adalah seorang kakek-kakek tua renta, berbadan kurus kering. Tulang-tulang tangan serta kakinya kecil sekali, sedang tulang dada dan keseluruhan tulang-tulang iganya kelihatan dengan jelas. Mukanya sangat cekung, mata sipit. Keanehan manusia ini, selain hanya mengenakan cawat saja untuk menutupi tubuhnya, maka rambutnya yang panjang putih dijalin satu ke belakang, macam perempuan. Melihat kedatangan manusia ini, untuk kesekian kalinya keadaan di tempat itu menjadi gempar. Karena siapakah yang tak kenal dengan seorang tokoh silat yang bergelar si Cawat Gila. Tokoh ini bukan saja termasyhur karena ketinggian ilmunya, tapi juga karena otaknya yang miring. Buktinya, begitu datang dia telah menggemparkan suasana dengan sebuah kepala manusia. Sampai selama 1 kali sepeminum teh, si Cawat Gila masih juga berdiri di panggung itu dengan tertawa panjang, gelak-gelak. Dewa Pedang selaku tuan rumah, dan sebagai seorang tokoh silat yang telah memaklumi manusia bagaimana adanya tamu yang ada di atas panggung itu, tetap duduk di tempatnya dan menunggu sampai si Cawat Gila menghentikan tertawanya. Ketika si Cawat Gila mulai reda tertawanya, maka bertanyalah Dewa Pedang, "Kakek Cawat Gila, gerangan apakah yang telah membawamu datang ke sini dengan cara begini rupa?" Si Cawat Gila sekaligus menghentikan tertawanya. Dikucak-kucaknya kedua matanya, lalu memandang lekat-lekat pada Dewa Pedang, setelah itu memandang berkeliling pada para hadirin yang ada. Pandangannya begitu angker, menggetarkan. Kemudian tokoh silat berotak miring ini memanggut-manggutkan kepalanya beberapa kali, mendongak sebentar ke langit, lalu berkata, "Ah, jadi betul rupanya aku telah sampai di kaki Gunung Merapi. Betul rupanya aku telah sampai di tepi telaga tempat peresmian berdirinya Partai Telaga Wangi." Orang tua ini memandang lurus-lurus pada Dewa Pedang, lalu dengan seenaknya tudingkan jari telunjuknya tepat-tepat ke hidung ketua Partai Telaga Wangi itu, dan berkata setengah membentak, "Kau, ya, manusianya yang bernama Brajaguna bergelar Dewa Pedang?" "Ya," menjawab Dewa Pedang. Dan si Cawat Gila tertawa lagi, gelak-gelak. "Tampangmu macam manusia biasa, bahkan mirip kunyuk. Kenapa pakai gelar dewa segala? Apa kau keturunan atau titisan dewa?" Mendengar ejek penghinaan ini, maka melompatlah ke muka 2 orang pengurus partai, yaitu Kelabang Songo dan Rah Gundala. "Kerempeng tua bangka, kuharap cepat minta maaf atas mulutmu yang bicara seenaknya itu," membentak Rah Gundala.
Suaranya parau, garang. Manusia ini berbadan gemuk pendek dan berkepala sulah. Monyet gundul yang tak tahu tingginya gunung dalamnya laut, kau minggirlah. Aku tak cari urusan denganmu. Abis berkata begini, si cawat gila lambaikan tangan kanannya. Wut, gelombang angin laksana badai melanda tubuh Rah Gundala. Demikian hebatnya, sehingga Rah Gundala mental dari panggung, jatuh di antara para hadirin, dan muntah darah lalu pingsan. Iblis tua keparat, maki Klabang Songo. Pengurus partai dari selatan segera cabut pedangnya dan melancarkan serangan dahsyat. Namun dengan mudah si cawat gila mengelak ke samping. Sekali tangan kanannya dihantamkan ke muka, maka seperti Rah Gundala tadi, Klabang Songo pun mencelat keluar panggung, tenggelam ke dalam telaga. Untuk kedua kalinya, air telaga itu kelihatan merah oleh darah yang keluar dari mulut Klabang Songo. Dua orang anggota partai segera pula terjun untuk menolong Klabang Songo. Orang tua, lihat pedang. Tiba-tiba terdengar seruan, dan selarik sinar putih menderu di muka hidung si cawat gila. Si cawat gila terkejut dan buru-buru melompat ke belakang. Yang menyerangnya ternyata adalah Jayeng Rana. Tentu saja si cawat gila terkejut diserang demikian rupa. Namun ketika melihat siapa penyerangnya, maka dia terlebih dahulu tertawa gelak-gelak. Bagus, bagus. Anaknya juga ingin mencari mampus. Bagus, datang mencari biangnya, anak-anaknya unjukkan diri. Hahaha, jika masih ada anak-anaknya Dewa Pedang yang lain, segeralah maju, biar ku bikin kojor sekaligus. Geram sekali, Jayeng Rana kembali menyerbu dengan pedangnya, sementara semua orang yang hadir menyaksikan dengan menahan napas penuh tegang. Jika dua tokoh partai Telaga Wangi dapat dirobohkan oleh si cawat gila, sungguh sukar diduga sampai di mana ketinggian ilmu manusia aneh itu. Semua mata memandang tak berkedip ke atas panggung, sedang hati masing-masing bertanya-tanya gerangan apakah yang membuat si cawat gila munculkan diri di situ dan turun tangan sedemikian ganasnya. Sinar putih dari pedang Jayeng Rana bergulung-gulung mengurung si cawat gila dari 8 penjuru. Suaranya menderu, sedang tubuh Jayeng Rana hanya tinggal bayangannya saja yang kelihatan. 5 jurus berlalu cepat. Si cawat gila hanya sekali dua saja menggeserkan kaki mengelakkan serangan itu. Bahkan dengan masih tertawa-tawa dia bertanya, ayo, mana itu anak-anak tahi-tahinya Dewa Pedang? Apa cuma yang seorang ini saja? Tak usah jual bacot di sini, cawat gila. Terima ini, membentak Jayeng Rana. Pedang peraknya berkiblat membuat 3 rantaian ilmu pedang partai Telaga Wangi yang sangat ampuh, yaitu 7 naga menyambar rembulan, disusul dengan naga sakti sabatkan ekor, lalu ular sanca keluar sarang mematuk gunung. Jurus-jurus tak berguna, buat apa dikeluarkan, ejek si cawat gila, lalu digesernya kaki-kakinya yang kurus kering itu, tubuh miring ke kiri, miring lagi ke kanan, kemudian laksana harimau mendekam dan menyambarkan kuku-kuku kakinya, maka seperti itulah kedua tangan si cawat gila menyambar ke depan, dan tahu-tahu pedang Jayeng Rana sudah kena dirampas. Belum lagi abis terkejutnya pemuda ini, tangan yang lain dari si orang tua sudah menghantam kepala Jayeng Rana. Pemuda ini terpelanting 8 tombak di luar panggung, kepalanya hancur, nyawanya lepas. Maka gemparlah keadaan di atas dan di bawah panggung. Orang tua Dajjal, terdengar bentakan perempuan. Kau harus bayar kematian anakku dengan nyawa anjingmu. Sinar putih bertabur ke arah kepala, pinggang, dan kaki si cawat gila. Di kejauhan lainnya, dari kiri kanan berkelebat pula 2 sosok tubuh manusia. Salah seorang daripadanya membentak, nyawamu harus lepas di sini juga, bangsat kerempeng. Tubuhmu mesti lumat oleh pedangku. Perempuan yang membentak tadi bukan lain daripada Suwita, istri Dewa Pedang, yang menjadi kalap melihat kematian anaknya. Sedang 2 orang berikutnya ialah Indrajaya dan Brajasastra, putra sulung dan putra bungsu Dewa Pedang. Kurang dari sekejap mata, maka tubuh si cawat gila sudah terbungkus rapat oleh larikan-larikan dahsyat sinar ketiga pedang lawannya. Serangan-serangan ini hebatnya bukan pura-pura. Indrajaya dan Brajasastra, meski belum sempurna betul, tapi sudah menguasai setiap ilmu silat yang diwariskan bapaknya, sedang Suwita sendiri, di samping ilmu silat yang didapatnya dari Dewa Pedang, dia adalah seorang murid dari tokoh sakti di Pulau Kelabat, yang nama tokoh itu mengandung rahasia besar dan sukar dipecahkan oleh kalangan persilatan. Menurut dugaan para hadirin yang bermata tajam dan luas pengalaman, paling lambat dalam 2 jurus akan tamatlah riwayatnya si cawat gila itu. Tapi keliru, di luar dugaan, malah terdengarlah kekehan si cawat gila tiada hentinya, sedang tubuhnya sendiri lenyap. Hahaha, apa inikah peraturan partai Telaga Wangi dalam dunia persilatan?
Mengeroyok 3 lawan 1, sungguh keji dan memalukan, terdengar suara lantang si cawat gila. Untuk manusia anjing sedang macammu tak usah pakai aturan persilatan segala. Balas membentak Indrajaya. Pedangnya diputar makin cepat dalam jurus-jurus yang benar-benar mematikan. Dewa Pedang adalah seorang tokoh silat berjiwa kesatria dan memegang teguh adat serta aturan persilatan. Meski hatinya sendiri panas serta geram bukan main melihat kematian putranya, namun perasaannya itu bisa ditekannya, sehingga dia tidak menjadi kalap seperti 3 orang lainnya itu. Dewa Pedang berdiri dari kursinya. Tangan kiri menekan ujung gagang pedang yang tergantung di sisi kirinya. Suwita, Indra, Braja, kalian bertiga mundurlah, perintah Dewa Pedang. Suaranya keras dan penuh wibawa. Namun kali ini agaknya kewibawaan itu tidak mempengaruhi diri ketiga orang yang tengah menyerang ganas si cawat gila. Bahkan Indrajaya menyahuti, "Ayah, jangan banyak bicara tak karuan. Bangsat tua ini membunuh adikku. Apa aku sebagai kakaknya akan lepas tangan begitu saja? Kataku kalian mundur," teriak Dewa Pedang lebih keras dari tadi. "Kanda," kata Suwita. Tapi ucapannya itu dipotong oleh Dewa Pedang, "Walau bagaimanapun kita harus pegang teguh aturan persilatan." "Mundurlah." Dengan hati gemas penuh dendam membara, namun dibentak dan diperintah sampai 3 kali begitu rupa, Suwita dan anak-anaknya akhirnya keluar juga dari kalangan pertempuran. Si cawat gila kelihatan berdiri di tengah-tengah panggung sambil tertawa-tawa. "Bagus kau perintahkan demikian, Dewa Pedang. Seperempat jurus saja terlambat, ketiganya sudah jadi bangkai. Cawat gila, antara kita tiada permusuhan. Karenanya aku tak melihat adanya alasan mengapa sampai kau membunuh putraku." Si cawat gila hentikan tertawanya. Matanya yang sipit dibesarkan sedikit, dikedip-kedipkannya, lalu tertawa lagi mengakak, "Kau katakan tak ada permusuhan. Apa otakmu sudah sinting? Kau bilang tak ada alasan. Apa kau sudah lupa apa yang kau lakukan sekitar 1 minggu yang lalu di Kertoragen? Sialan betul, kau telah membunuh, menebas batang leher si kuku iblis. Itu kepalanya kubawa sebagai bukti." Terkejutlah Dewa Pedang. Matanya melirik pada kepala manusia yang terhampar di lantai panggung dekat kakinya. Selewat 1 minggu yang lalu, Dewa Pedang memang pernah membunuh seorang kepala rampok yang berjulukan si kuku iblis. Hal ini terjadi di satu rimba belantara, yaitu ketika si kuku iblis dan 5 anak buahnya hendak merampok sebuah kereta barang yang lewat dalam hutan. Sewaktu kepala itu tadi dilemparkan oleh si cawat gila di hadapannya, memang dia terasa rasa kenal dengan paras itu. Namun karena keadaannya yang sangat rusak serta berselimutan darah, maka sukar lagi Dewa Pedang untuk mengenali siapa adanya kepala manusia itu. Mendengar ucapan si cawat gila, Dewa Pedang segera maklum bahwa antara si kuku iblis dengan si cawat gila pasti ada hubungan apa-apa. Maka menjawablah ketua partai Telaga Wangi itu. Apa yang dikerjakan oleh si kuku iblis, yaitu kejahatannya, yang telah membunuhnya, cawat gila. "Bukan aku. Setiap manusia macam dia akan menerima ganjaran seperti itu." "Hehehe, kau pandai bicara, tapi apakah kau sudah tahu jalan ke neraka? Kalau belum, aku si cawat gila akan tunjukkan jalannya." Manusia sakti kurus kering itu maju 2 langkah. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas. "Terima jurus kematianmu ini, Dewa Pedang." "Hehe, cawat gila," seru Dewa Pedang sambil alirkan tenaga dalamnya ke tangan kanan. "Apa hubunganmu dengan si kuku iblis?" "Oh, kau tanya itu? Tak susah untuk menjawabnya, si kuku iblis adalah adikku. Sekarang kau tahu bagaimana aku inginkan kau punya nyawa, bahkan nyawa keluarga serta anggota-anggota partaimu." Dewa Pedang, bahkan hampir semua dari tamu yang hadir, barulah hari itu mengetahui bahwa si kuku iblis adalah adik si cawat gila. "Cawat gila," kata Dewa Pedang, "siapapun adanya si kuku iblis itu bukan soal. Yang penting ialah bahwa dia telah melakukan kejahatan. Dan kebenaran tidak sudi melihat dia malang melintang menyebar kejahatan itu." Di sini bukan tempat dan waktunya untuk bicara bahasa tinggi begitu rupa. Bicaralah nanti pada setan-setan neraka. Sudut mata si cawat gila menangkap seseorang melangkah ke arah di mana dia berdiri berhadap-hadapan dengan Dewa Pedang. Ketika dia menoleh sedikit ke samping, ternyata orang ini adalah Resi Godapati atau 3 tombak emas Trisula yang sejak tadi masih berdiri di atas panggung itu. Suasana hening, menegangkan. Cawat gila, dengan memperhatikan sedikit suasana serta tempat di mana kita berada, serta memandang muka para tokoh-tokoh persilatan yang hadir di sini, kuharap kau jangan meneruskan maksud-maksud yang terkandung di hatimu. Kunyuk jubah ungu,
Apakah kau bicara mengigau atau memang otakmu sudah miring, tukas si cawat gila? Diajak bicara baik-baik, tapi dijawab sedemikian rupa, maka panaslah hati Resi Godapati. Otakku mungkin sudah miring, tapi belum lagi semiringmu, jawabnya. Ini lagi contohnya manusia yang tidak tahu tingginya gunung dalamnya laut. Kalau sudah bosan hidup bilang saja, biar lekas-lekas kukirim roh busukmu ke neraka. Bicaramu terlalu besar, cawat gila. Nyalimu juga keliwat besar, Godapati. Kau masih belum punya 6 kepala selusin tangan, cawat gila. Oh, apakah kau punya nyawa rangkap, menukasi si cawat gila? Aku memang tak punya nyawa rangkap. Tapi untuk menghadapimu, sampai 1000 jurus pun akan kujalani. Bagus sekali, tapi biar kutanya dulu, apakah dalam hal ini kau membela Dewa Pedang? Aku tak membela siapa-siapa, lantas kenapa jual mulut? Jangan coba menunjukkan kebesaran budi serta kebaikanmu di muka orang banyak. Semua orang tahu, perkumpulan yang bagaimana adanya perkumpulan yang kau dirikan di Pulau Wuhutan. Semua orang di sini tahu bahwa kau adalah resi sesat bau tengik yang melakukan apa saja asal disumpal pantatnya dengan uang dan mulutnya dengan harta. Abis berkata begitu, si cawat gila tertawa terkekeh-kekeh. Tak ada jalan lain, kata Resi Godapati sambil mengeluarkan senjatanya, yaitu tombak berkepala 3 yang terbuat dari emas. Rupanya kau betul-betul ingin cepat-cepat menghadap hantu neraka. Si cawat gila tertawa bergelak. Tiba-tiba dia melengking nyaring. Kedua tangannya dipukulkan ke muka. Angin laksana topan menggebu-gebu. Resi Godapati melompat 6 tombak, dan ayunkan tombak kepala 3-nya ke arah lawan, lalu susul dengan tendangan kaki kiri kanan. Hebatnya, sebelum tombak dan 2 tendangan mencapai sasaran yang diarah, tahu-tahu ketiga serangan tersebut sudah berubah arah ke bagian tubuh yang lain dari si cawat gila. Geram dan kaget juga si cawat gila melihat serangan lawan ini. Tubuhnya yang kurus kering itu berkelebat ganas, kedua tangan sambar menyambar menimbulkan angin deras. Di lain pihak, Resi Godapati tiada henti mengirimkan serangan tombak emasnya, yang sekaligus juga merupakan senjata pembenteng tubuhnya. Setelah 5 jurus berlalu dan dia masih belum dapat membuat suatu apa terhadap lawannya, maka marahlah si cawat gila. Manusia Sontoloyo, terima ini, bentak cawat gila. Tubuhnya lenyap, 2 tangan dan 2 kakinya bergerak tak kelihatan. Kemudian terdengarlah jeritan Resi Godapati. Tombak emasnya kelihatan mental ke udara, sedang tubuhnya sendiri terlempar ke bawah panggung. Resi ini coba duduk bersila untuk mengalirkan tenaga dalam dan mengobati luka hebatnya. Namun tulang dadanya sudah hancur, iga-iganya telah patah. Hanya sesaat tubuhnya duduk bersila, sesudah itu Godapati rebah ke tanah tanpa nyawa. Semua yang hadir sama terkatup mulutnya. Suasana sehening di pekuburan. Si cawat gila tertawa membahak. Kemudian diputarnya tubuhnya menghadapi Dewa Pedang yang berdiri 9 tombak di depannya. Dia menyeringai dan berkata, kematianmu lebih buruk dari Resi Keparat itu, Dewa Pedang. Perkataannya itu langsung saja ditutup dengan satu serangan dahsyat. Tangan kanan mencengkeram ke muka, sedang tendangan kaki kiri menyeruak ke bawah selangkangan. Dewa Pedang yang memang sudah hampir hilang kesabarannya serta dendam terhadap kematian putranya, kini tidak tinggal diam. Tubuhnya merunduk, kedua tangan dipukulkan ke muka. Inilah satu pukulan jarak jauh yang hebat yang hendak dilepaskannya. Ketika kedua tangan Dewa Pedang kelihatan bergerak ke muka, maka si cawat gila merasakan tubuhnya yang melesat di udara itu menerima tekanan yang hebat. Tubuhnya terhuyung-huyung, dan serangannya buyar. Kaget sekali dia jadinya. Tak salah kalau adiknya si kuku iblis menemui ajal di tangan ketua partai Telaga Wangi, yang nyatanya memiliki ilmu pukulan tangan kosong demikian lihainya. Didahului dengan bentakan menggeledek, maka kelihatanlah tubuh si cawat gila menukik ke bawah laksana seorang perenang yang tengah menyelam, dan tahu-tahu kedua tinjunya sudah menjotos ke perut dan dada Dewa Pedang. Dewa Pedang dengan beringas sambuti tinju lawan dengan tinju pula. Buukek, buukek. 2 tinju yang mengandung tenaga dalam yang sangat tinggi sama-sama beradu dan mengeluarkan suara keras. Akibatnya juga hebat, tubuh Dewa Pedang terbanting ke belakang. Kalau saja ilmu meringankan tubuhnya tidak sempurna, pastilah dia akan terus jatuh duduk atau terjerongkang di lantai panggung. Sebaliknya, si cawat gila sendiri kelihatan terpelanting ke belakang sampai 1 tombak. Untuk kedua kalinya, tokoh silat berotak miring ini jadi terkejut. Yang sudah-sudah bila seorang lawan berani menyambuti 2 jotosannya, kalau tidak hancur kedua tangannya, pasti akan terluka tubuhnya di sebelah dalam.
Tapi di saat itu dilihatnya Dewa Pedang masih berdiri dan dalam keadaan segar bugar. Hanya kedua tangannya saja yang kelihatan kemerah-merahan. Mulut si cawat gila berkemak-kemik. Rupanya kau memang ada isi juga, ujarnya menyeringai buas. Kedua tangannya saling digosok-gosok satu sama lain. Dan sesaat kemudian, kedua tangan itu terkepal membentuk tinju dan berwarna biru. Dewa Pedang maklum kalau lawan hendak mengeluarkan ilmu pukulannya yang dahsyat, karenanya segera dia bersiap-siap. Para penonton keseluruhannya menahan napas melihat pertempuran yang bukan main hebatnya ini. Cawat gila mengangkat kedua tangannya ke atas, sejajar dan sama tingginya dengan kepalanya yang bermuka cekung itu. Tampangnya kelihatan semakin angker. Selama aku memiliki ilmu pukulan, siluman biru, tak satu manusia pun yang sanggup menahannya. Telah 240 tokoh-tokoh silat yang mampus di tanganku. Kau adalah korban yang ke-240, Dewa Pedang. Mendengar nama pukulan yang bakal dilancarkan oleh lawannya, maka Dewa Pedang lipat gandakan tenaga dalamnya. Dan di saat itulah, si cawat gila dengan suara tertawa melengking-lengking menyerbu ke muka. Dua larik sinar biru melesat dan menukik ke bawah ke arah kepala Dewa Pedang. Ketua Partai Telaga Wangi ini cepat berkelit, dan balas mengirimkan sodokan siku ke arah tulang iga lawan, namun dengan lipatkan lututnya, si cawat gila berhasil membuyarkan sodokan siku Dewa Pedang, sedang kedua tinjunya kiri dan kanan masih terus menderu deras ke batok kepala Dewa Pedang. Dewa Pedang ragu-ragu untuk menangkis pukulan lawan, karenanya dengan cepat membuang diri ke samping. Dua pukulan si cawat gila lewat menderu di sisinya. Braak, braak. Lantai panggung yang terbuat dari papan tebal patah dan pecah kena dihantam angin pukulan siluman biru yang dilancarkan oleh si cawat gila. Semua orang meleletkan lidah. Dapatlah dibayangkan bagaimana hebatnya ilmu pukulan itu. Dewa Pedang sendiri terkejutnya bukan main. Dua tokoh silat yang duduk di antara jejeran para tamu saling berbisik. Naga-naganya ketua Partai Telaga Wangi tak bakal sanggup menghadapi lawannya sampai 20 jurus. Sukar dijajaki memang tingginya ilmu si cawat gila, tapi Dewa Pedang sendiri agaknya belum mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya. Meski umur muda, tapi jangan terlalu memandang remeh Dewa Pedang, balas membisik tokoh silat lainnya. Pada saat itu, di atas panggung terjadi pertempuran sangat seru antara si cawat gila dan Dewa Pedang. Sinar biru dan sinar putih bergulung-gulung. Agaknya Dewa Pedang pun sudah mengeluarkan ilmu pukulan yang diandalkannya. Di saat pertempuran berjalan seru-serunya itu, di saat semua mata hampir tak berkedip memandang ke atas panggung, maka terdengarlah pekikan-pekikan dahsyat itu. Dan di detik itu pula, mata semuanya menangkap bayangan 4 sosok tubuh manusia. Hentikan pertempuran, membentak salah seorang dari keempat pendatang itu. Suaranya menggetarkan lembah, menyirapkan dada setiap yang hadir. Kemudian kelihatanlah 4 sosok tubuh gadis berbadan ramping bagus berdiri di atas panggung. Ketika diperhatikan parasnya, maka gemparlah suasana mereka yang hadir. Bagaimana tidak? Keempat gadis berbadan langsing bagus dan berkulit kuning mulus itu memiliki paras-paras yang mengerikan, paras tengkorak. Jilid 6. Dewa Pedang dan si cawat gila juga dibuat terkejut oleh suara pekikan, serta suara membentak memerintah yang menggetarkan lembah itu. Keduanya sama-sama bersurut mundur, dan memandang ke samping kanan. Ternyata 4 gadis bermuka tengkorak berdiri di atas panggung. Paras yang menggigitkan itu jelas membayangkan maut. Setan kesasar, apa urusanmu? Apa pangkatmu menyuruh kami menghentikan pertempuran? Kertak si cawat gila pada gadis muka tengkorak yang berdiri paling muka dan berpakaian merah ringkas. Monyet ceking kerempeng, mulutmu terlalu murah menghina, nyawamu tak aku lepaskan. Dan ucapan si muka tengkorak baju merah terpotong oleh suara tertawa membahak dari si cawat gila. Berani menghina, berani mampus, katanya. Rupanya kau juga kelewat takabur, monyet ceking. Si cawat gila tertawa lagi, gelak-gelak. Jika saja kau tahu berhadapan dengan siapa saat ini, pastilah kau akan lari terbirit-birit. Kentut, maki si pakaian merah, marah sekali. Tangan kirinya bergerak mengebutkan lengan bajunya. Wut, angin laksana badai menggebu ke arah si cawat gila. Mula-mula si cawat gila menganggap enteng, dan tertawa-tawa saja menerima pukulan itu. Dengan acuh tak acuh, dilambaikannya tangan kirinya untuk melebur serangan lawan. Namun alangkah terkejutnya dia, lambaian tangannya tak sanggup memusnahkan serangan lawan. Sebaliknya, sambaran angin lawan itu membuat tubuhnya tergontai-gontai. Dan jika detik itu dia tidak cepat-cepat melompat ke samping, pastilah tubuhnya akan mencelat keluar panggung.
Si cawat gila keluarkan keringat dingin. Parasnya mengkerut. Tenaga dalam si muka tengkorak hebatnya bukan main, pikir laki-laki tua kerempeng itu. Muka tengkorak, kau siapakah? Tanya si cawat gila dengan membentak garang. Yang ditanya tertawa mengekeh, kami adalah iblis-iblis pencabut sukma. Kau dengar itu? Sekarang terimalah kematianmu, manusia buruk hina dina. Jangan mimpi di siang bolong, tukas si cawat gila. Kedua tangannya digosok-gosok dan dengan serta-merta menjadi biru. Iblis betina, ini makan pencarianmu, teriaknya. Si cawat gila lancarkan pukulan siluman biru yang dahsyat. Gadis berpakaian merah memekik nyaring. Tubuhnya melompat 6 tombak, dan ketika menukik lagi, maka dari tangan kanannya melesat selarik sinar hijau, yang disusul dengan menyambarnya 3 ekor binatang kala hijau. Kala hijau, seru si cawat gila terkejut. Hatinya tergetar. Dewa pedang dan seluruh manusia yang hadir di situ juga kaget bukan main. Beberapa tokoh silat yang menyadari bahwa ilmu kepandaiannya masih belum sempurna, menjadi pucat paras mereka. Sejak 2 bulan belakangan ini, Kala Hijau telah muncul di dunia persilatan. Kini muncul di hadapan mereka, tentu saja semuanya menjadi cemas serta tegang. Cawat gila memukul ke muka. Sinar biru pukulan siluman biru menderu. Tapi sudah kasip, tiada guna. Salah seekor dari Kala Hijau telah lebih dahulu menancap dan amblas ke dalam kepalanya. Menyusul kedua dan ketiga, cawat gila memekik penuh keseraman. Sebelum tubuhnya rebah, cawat gila masih berusaha melancarkan serangan cengkeraman naga atas langit. Tapi percuma, tubuhnya terbanting ke lantai panggung, kelojotan seketika, lalu diam kaku tak bergerak lagi. Seruan terkejut dan kegemparan seperti mau merobohkan langit di atas lembah sekitar telaga itu. Namun suasana segera menghening ketika si muka tengkorak pakaian merah membentak buas. Manusia-manusia hina dina, diam semua. Meskipun semua yang hadir berdiam diri dan menahan napas melihat munculnya 4 gadis muka tengkorak, namun banyak di antara tokoh-tokoh silat yang punya nama besar merasa sangat direndahkan dan dihina. Apalagi mereka dari golongan putih yang memang sudah tak bersenang hati mendengar kemunculan dan kekejaman yang dilakukan oleh keempat manusia itu sejak 2 bulan belakangan ini. Salah seorang dari mereka ialah Brahmana Wingajara yang bergelar sepasang tangan putih, seorang tokoh silat yang memiliki lengan dan tangan berwarna putih sekali, dan justru pada kedua tangan yang putih inilah terletak kehebatannya. Tanpa menunggu lebih lama, sang Brahmana melompat ke atas panggung. Babi botak gendut, bentak si muka tengkorak berpakaian merah. Wingajara memang berbadan gemuk buncit, berkepala botak, dan pendek kontet. Apakah kau juga ingin cepat-cepat mampus berani naik ke atas panggung ini? Brahmana Wingajara tertawa-tawa. Jawabnya, panggung ini bukan kau yang bikin, bukan pula milikmu. Tuan rumah sendiri tidak melarang aku naik ke sini, manusia muka setan. Sebenarnya sebagai Brahmana, Wingajara jarang dan hampir tak pernah memaki orang atau bicara kasar. Tapi saat itu, karena dihina demikian rupa, apalagi di hadapan puluhan tokoh-tokoh silat, kalaplah Brahmana Wingajara, sehingga terlepas semprotannya.